kalau lu jadiin itu sebuah hinaan, setuju nggak? Enggak sih, Ya. gua kan manusia, ya kan. Ya sih, tata. Berarti kita harus ini intonasi sih. Kalau menurut gue intonasi sama tanda baca. Banyak orang pengen berprestasi dan prestasi banyak tapi nggak dilihat. Prestasi lu yang lebih gampang bahas anjay aja gitu ya. Selamat malam Miss Boyen viewer, ketemu lagi bersama aku di Pot Boy, podcast Miss Boyen. Nah, ya kan, sebelum kalian nonton sampai habis jangan lupa kalian harus subscribe, like, and comment YouTube-nya, ya kan. Nah, buat kalian nih Miss Boyen viewers, jangan lupa juga kalian tuh harus ya wajib follow Instagramnya Miss Boyen @missboyen, dan jangan lupa juga di follow Instagramnya @komando_official, karena di sini kontennya seru-seru banget, karena bintang tamunya juga spektakuler. Kayak hari ini aku kedatangan yang lagi viralnya pokoknya, lagi viral dengan bahasa, tahu kan kalian, Jay. Abis aku kalau ngomongnya komplit aku tak dilaporin, ntar aku ditangkep. Tapi aku harus nanya langsung aja deh sama pakar peranjaiannya. Ngomong keceplosan. Langsung aja ya. Aku tuh takut sebenarnya, tapi aku nggak tahan mau ngomong anjay. Ya udah langsung aja kita panggil bintang tamu kita, Lutfi Anjay. Lutfi Agizal. Tapi orang-orang sekarang taunya kamu Lutfi Anjay. Ya, tapi nama gue bukan itu, Nama Lutfi panjangnya? Agizal. Apa? Lutfi Agizal Jai kayaknya. Tuh, mendingan lu tambahin kayak gue Boyen Pesek, ya kan. Lutfi Agizal Jai. Iya, boleh juga tuh kayaknya. Lujay, dipanggil Lujay. Lujay. Lujay, ya kan? Asik dia. Iya, Asik. Lujay. Lujay. Ya kan? Lujay, ya. Lutfi Jai. Kan gak komplit aku depannya, Pulang, ya lu kan? pulang lewat mana lu? Wah, ngeri kali. Aku Enggak. panggil Mama Isda lo. Enggak, maksud gua lu pulang lewat mana, gua mau nebeng. Oh, mau nebeng. Emang nggak banyak endorsean mobil apa? Kan cara kemarin viral banget. Instagramnya kan hilang, gimana mau dapat endorse lagi? Gimana sih lu? Instagram hilang. Iya. Atau ini mau gue hilangin juga nih? Wah, nggak apa-apa Mik, asal jangan nyawa saya aja. Nah, Miss Boy viewers, ya kan. Tapi sebelum kita mengupas tuntas tentang Lutfi Anjay ini, ya kan. Nah, kalian harus komen, like, and subscribe ya, dan jangan lupa juga di follow Instagramnya. Nah, aku akan membahas nih tentang yang lagi rame nih, masalah peranjay-anjayan, ya kan. Nah, Lutfi apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Boye. Sehat. Ya, alhamdulillah. Walaupun banyak banget satu Indonesia ngebully kamu ya. Ya sehat-sehat aja sih alhamdulillah. Kok bisa sih kamu kuat gitu? Padahal kan di Indonesia udah kata-kata yang lebih dari golok, lebih dari pisau gitu, menusuk ke kalbu. Oke. Kalau gua sih bersikapnya gini ya, sosial media, kehidupan nyata gitu. Jadi ketika gua dibully di sosial media, ketika gua lagi nggak siap untuk menghadapi itu, ya gua nggak buka, gua tutup. Selesai. Ketika gua lagi siap, ya gua tanggapi dengan fine aja. Just simple things seperti itu aja. Jadi gua tahu membedakan di mana gua harus bersikap di sosial media, di mana gua harus bersikap di kehidupan nyata. Tapi sebelumnya nih Boyan, kemarin kan gue bahas mengenai kata maaf nih, anjay. Ada juga Tunggu ngomong lu. kan maaf. Oh iya, ada maaf ya. Iya, gue maaf, gue bahas mengenai kata anjay. Tapi ada yang bisa gue bahas tentang lu. Nah, lu kok bahas gua, kan yang lagi rame lu. Ya, lu mau gue bahas kalian nggak jadi konten karena nama lu adalah Boyen. Boy artinya? Boy, kan gua pakai i nggak pakai y. Boy kan laki. Itu boy. Itu kan mic-nya jadi i. Boy. BOY, cowok yen. Jadi lu cowok apa cewek? Nah, ini gua akan bahas nanti di pakar bahasa Indonesia. Terus pakar psikologi seksual gua akan tanyakan ini. Jadi lu sebenarnya yang mana gitu daripada orang salah arti seperti apa ya kata yang gua lagi bahas. Gitu. Wah, abis ini gua dibilang transgender nih. Wah, gua cewek tulen, weh. Lu boleh cek deh. Gua nggak ngomong ya, gua karena nama lu ada boy dan yen, terus ada miss. Jadi gua lebih baik akan tanya, kan ini kan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Ada yennya bahasa Indonesia, boynya adalah bahasa Inggris. Gua akan tanyain ke pakar bahasa Inggris dan pakar bahasa Indonesia next di konten gua. Ini kayaknya salah satu ya politik dia nih ya. Biar lu jadi menteri kali, menteri peranjaian lu ya. Ya kali aja kan ya, kan kekurangan menteri peranjaian lu. Ya kan? Atur. Ya. Om Eko, ada slot untuk politik buat saya. Oh, tuh salah satu ya kan, mencari ya kan jabatan. Tapi kan gara-gara anjay ini kamu jadi banyak endorsean masuk kan? Karena kemarin katanya dapat ratusan juta. Hampir 100 juta. Tuh. Tapi gua refund karena Instagram gua hilang, Wak. Di refund kok kayak lagi belanja luar negeri ya? Karena gua tidak pernah mau mengambil hak milik orang lain yang belum menjadi hak gua. Itu akan bahaya buat
gue sendiri dan di akhirat. Kalau gue nggak mau refund, pertanggungjawaban gue berat di atas, lebih baik gue balikin. Simple aja. Oh gitu. Nah ngomong-ngomong nih ya, kemarin kan sempet banget nih, kan karena kata-kata anjay itu rame gara-gara lu kemarin ngelaporin ke KPAI ya. Komnas PA sama KPAI. Iya. Nah, sebenarnya ini di luar bilang kalau gue tuh ngelaporin ya, ini salah banget dan gue bisa ngelurusin di sini dong. Di sini tuh gue selalu bilang, di luar itu selalu bilang kalau gue itu adalah melaporkan, tapi yang benar adalah gue meminta surat permohonan menjadi narasumber. Supaya apa? Supaya masyarakat dan gue mendapatkan penjelasan kepada orang yang tepat di bidangnya anak-anak. Karena gue pengen tanya nih, kalimat slang seperti ini menurut Komnas PA dan Komnas Anak itu nanggapinnya gimana gitu. Nah kalau lu pengen lihat, gue belum pernah tunjukin nih suratnya, mau nggak? Boleh deh, boleh di Pot-Pot Boy harus menunjukkan hal-hal yang paling lagi viral ya kan, lagi happening. Oke, Jadi cuma di sini nih. Nih. Banyak banget sih itu gara-gara komennya ya, penuh ya. Nih, kelihatan nggak? Itu ada tulisannya surat permohonan narasumber. Nih Boyan baca aja. Ini untuk yang KPAI. Nih. Nanti di sini ada jelas tuh ya. Bacain, ya. Nah, sehubungan dengan diselenggarakan edukasi mengenai penggunaan kalimat anjay yang lagi viral dan saat ini anak di bawah umur sudah mulai mengikuti penggunaan kalimat tersebut, yang dimana setelah saya konsultasi kepada pakar tata bahasa Indonesia, kalimat tersebut memiliki leksikon anjing. Atasnya surat apa? Surat apa atas? Aduh, mau ngomongnya gue nggak tega nih. Atasnya apa? Surat apa? Surat ini apa tuh? Permohonan apa? Di atasnya ini kepada yang terhormat Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPI di tempat perihalnya surat permohonan narasumber. Yes, nggak ngelaporin kan? Ya tapi kan lu datang ngomong yang lapor lah namanya. Enggak dong, itu memohon menjadi narasumber supaya membahas ini. Kalau ngelaporin beda. Bu, Pak, ini ada kasus kayak gini nih, tanggepin. Nih, tindak. Gitu. Oh jadi ini permohonan narasumber ya. Gue membahas ini tuh selalu dengan narasumber yang tepat di bidangnya gitu. Bukan gue yang bahas. Kalau gue yang bahas itu namanya sok tahu, sosokan. Karena ilmunya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini gue, karena itu bahasa Indonesia, gue tanya bahasa Indonesia. Gue tanya ke psikolog sampai efeknya apa. Nah gue tanya juga ke lembaga tersebut. Simple. Salah gue di mana? Tuh awal mulanya lu bisa mengajukan surat permohonan narasumber ini, lu pertama ngelihat apa sih? Ngelihat membahas tentang anjay ini, ngelihat anak kecil berbahasa anjay gitu. Iya, jadi Atau lu lagi ada konflik sama seseorang terus ada yang menghina anjay gitu? Apa? Nah, jadi awalnya gue nemuin di berita online, gue cari anjay itu apa sih? Gue pun 2018 pernah ngomong loh Boyan. Iya yang deket itu kan yang kamu persatuan bola itu kan kamu Iya. pernah komentar anjay gitu kan? Ya itu 2018, gue nggak tahu nih, zaman itu gue belum ngeh, bener nggak sih anjay itu maaf adalah anjing? Gue masih penasaran, gue cari di berita, ternyata bener anjay ini anjing. Tapi gue nggak begitu saja percaya. Gue tanya ke pakar bahasa Indonesia, karena memang itu bidangnya dia dong. Ternyata dalam berbahasa itu ada ilmu yang namanya ilmu linguistik, ada semantik dan leksikon. Semantik itu adalah di sini ada maaf anjay. Arti sesungguhnya dari semantik ini adalah leksikon, artinya adalah anjing. Jadi ketika kita berbicara semantik sama dengan kita bicara Nah itu yang gue takutkan adalah gini. Yang gue takutkan gini. Ini kalau anak kecil nggak tahu cara penggunaannya, dia ngomong ke orang tua, orang tua jadi kok kayak gini sih anak siapa sih ini? Itu gue takut gitu. Gue takut generasi kita selanjutnya belum bisa menggunakan kalimat-kalimat ini dengan positif way, malah jadi negatif way yang nanti akhirnya banyak orang merasa tersakiti. Karena gini Boy, kata maaf ya, maaf banget. Ini kalau disensor boleh. Anjing, bangsat, ngentot. Ketika itu buat menghujat orang, banyak orang yang dilaporkan gara-gara itu. Nah, gua hadir di sini memberikan edukasi, jangan sampai kata anjay ini jadi buah laporan karena orang merasa tersakiti. Itu aja. Tapi kalau lu mau pakai, lu nyaman dan komunitas lu menganggap ini sebuah hal yang membuat jadi akrab, go ahead. Tapi tolong lihat, jangan sampai ada orang yang tersakiti dengan lu bicara seperti itu. That's it. Oh, jadi kata anjay itu mempunyai dua makna ya. Jadi ini anjay untuk penghinaan atau anjay untuk bahasa biar akrab gitu ya. Kan ada juga orang yang kayak misalnya nih, kayak aku nih, misalnya, aku sih jarang juga ngomong anjay. Nyah, ya kan. Nah, ngeri juga ya. Aduh. Terus kan gini, ada kadang-kadang anak sekarang kan kalau misalnya kaget terus ngelihat sesuatu yang amazing gitu kan. Anjay, ganteng banget tuh cowok, ya kan? Anjay, keren banget kayak gitu kan. Nah, itu aman.
selama masyarakat di sekitar yang menganggap itu hal yang positif ya nggak ada masalah. Tapi ketika nanti ada orang tua di sekitar itu, ini ngapain sih ngomong kayak gini? Ya itu konsekuensinya dia sendiri. Karena gini, karena bahasa Indonesia ini bahasa yang luas. Kita udah merdeka 75 tahun. Ketika kita bisa menggunakan bahasa Indonesia untuk hal yang positif, ya itu tujuannya. Karena bahasa menunjukkan bangsa. Bagus sih itu. Sebenarnya itu bagus jadi contoh sih ya. Tapi orang tuh banyak banget yang menganggap kamu terus kesannya kamu tuh usil. Iseng kayak gak ada kerjaan gitu. Maksudnya lu emang salah satu strategi lu untuk mengarah untuk ke arah masuk ke dunia politik itu ngurusin bangsa gitu ya? Kebetulan aku belum terdaftar di kader manapun. Jadi kalau memang ada yang mau, monggo. Oh tuh, berarti salah satu strategi juga dia biar masuk pemerintahan ya. Karena lu jadi enak dong lu nggak loncat sekolah dulu lah begituan ya. Enggak, karena gue tuh tipe orang yang dari kuliah, gue tipe orang yang berpikiran kritis. Gue sangat menghargai kebebasan berpendapat. Dan tujuan gue adalah menambah wawasan. Dan menurut gue apa yang gue lakuin ini adalah membuat orang yang nggak tahu anjay jadi tahu anjay, yang tahu jadi mengerti, yang mengerti jadi bisa bersikap. Dan ketika dia tidak mau mengerti, ya setidaknya dia bisa melakukan hal yang lebih baik, berbahasa yang lebih baik. Oh gitu. Simple. Bukan salah satu strategi juga kamu lagi sepi job terus lagi masa Covid gini kan pasti banyak banget kan butuh kerjaan kan. Ini salah satu strategi lu biar lu naik lagi gitu. Karena awalnya dulu kamu ini ya, bersinetron. Yes, dari 2014 gue udah di entertain. Tapi gue kok belum lihat lu ya? Iya. Maaf, gue soalnya jarang nonton TV, gue ngulek sambel lu di rumah. Tapi gini, memang gue itu di entertain dari 2014, gue hidup makan dari situ, syuting FTV-an beberapa, tapi memang nggak banyak dan memang mungkin belum rezekinya gue dilihat sama banyak orang. Tapi ya ada penghasilan yang halal di situ gue lakuin. Iya. Dan 2020 ini gue juga nggak nyangka bikin konten yang sebenarnya sepele banget, pengen tahu apa sih kayak gini, malah booming gitu. Dan boomingnya malah ya banyak yang nggak setuju, gue juga nggak nyangka sampai segininya gitu. Sebenarnya viral ini nggak gue buat, tapi viral ini datang dengan sendirinya ya mau nggak mau gue harus membawa keviralan ini ke hal yang lebih positif lagi. Positifnya biar generasi kedepannya itu biar bisa berbahasa bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Harapannya ya. Iya, harapannya seperti itu. Tapi kenyataannya ya kan netizen di luar sana taunya lu kan ngadu lu usil banget sih, elah bahasa begitu doang gitu. Yeah. Lu panjang lu gede-gedein gitu sampai lu lapor-lapor ke komisi anak itu. Nah, tapi buktinya gue gak ngelaporin kan? Iya, tapi ini laporannya kamu kan bilangnya kan surat permohonan narasumber. Ya, jadi tujuannya adalah membahas, bukan melaporkan sebenarnya itu. Lu bangga nggak viral karena bahasa anjay ini? Gara-gara anjay-anjay ini lu jadi viral, lu bangga nggak? Biasa aja sih sebenarnya, karena buat gua tuh kebanggaan adalah ketika ada orang yang merasa bermanfaat ketika gua melakukan suatu hal. Buat gua itu adalah kebanggaan. Tapi kalau ternyata sebaliknya ya buat gua bukan hal yang bangga. Jadi lu sebenarnya tuh lu juga pengen biar bangsa ini memakai bahasa Indonesia yang benar-benar formal gitu. Tapi zaman sekarang tuh emang susah lah ya. Nggak harus formal, tapi berbahasa Indonesia yang bisa merekatkan sesama teman, tanpa ada potensi menyakitkan. Contoh, gue salut banget sama YouTuber yang bernama Atta Halilintar. Dia bilang waktu itu punya jargon asyap. Asyap itu kata dasarnya dari siap. Itu adalah kata-kata yang positif. Biasanya orang yang mau ngomong siap-siap itu adalah orang yang berseragam. Siap dan, siap bos. Tapi dengan adanya jargonnya Atta, semua orang kalangan manapun jadi siap. Nggak ada orang yang tersakit dengan gara-gara orang ngomong siap gitu. Kalau kamu anyay. Nah. Jargon ini kan sebenarnya bukan jargon gua gitu. Sebenarnya bukan jargon gua. Gua ngomong terakhir kalau nggak salah ngomong itu. Secara real itu adalah 2018. Tapi selanjutnya sekarang gua ngomong anjay itu adalah membahas. Gitu sih. Nah, mungkin ini juga kali intonasinya juga sekali ya. Betul. Jadi karena kan ada kalau ngatain orang anjay gitu. Itu kan menghina, ya kan? Kalau kayak anjay gitu. Anjay lah gitu kan, anjay lah gitu kan. Itu menghina kan? Tapi kalau kata anjay kan intonasi itu kan membentuk kayak lu marah, lu menghina atau lu bercanda kan intonasi juga mempengaruhi kan. Betul. Nah, yang lu sering denger lu anjay yang menghina orang kali intonasi lebih ke
ngegas kali. Ya. Sebenarnya juga banyak sih orang yang ngomong anjay itu jadi sebuah agresif, banyak sebenarnya, tapi ada juga yang orang ngomong anjay itu sebagai rasa kagum gitu, karena bahasa apapun ya, nggak hanya anjay, kita ngomong apapun itu tergantung tempatnya di mana, kepada siapa, intonasinya seperti apa, kalimat sebelum dan setelahnya apa. Tanda bacanya juga ngefek loh. Tanda baca ada tanda seru itu kan menghina. Ya, Jai gitu kan, itu bisa, kan seru. ya, bisa jadi, marah ya kan? Bisa jadi itu bertanya. Bertanya kan pakai Betul. anjay gitu. Yang gue lakuin Ya kan? ini bukan melarang, tapi mengantisipasi supaya orang punya edukasinya, jangan sampai kalimat yang satu kata ini, anjay ini disusul jadi kalimat yang agresif. Itu aja sih, simpel. Iya, tapi yang gue heran dulu lu belum ngerti ya di tahun kapan tuh lu 2018. komentar anjay. Lu aja sebenarnya nggak ngerti kan? Gue tahu, itu mah Apa? di daerah gue banyak ngomong Apa begitu. tuh? Ngomong apa? Artinya apa? Nying. Nah, ketika itu Iya gue enggak ya kan, yang ditegesin ngeri gue. Ya. tapi kalau lu dijadiin itu sebuah hinaan, setuju nggak? Enggak sih, Ya. gue kan manusia ya Betul. kan. Iya sih tata. Berarti kita harus ini intonasi sih. Kalau menurut gue intonasi sama tanda baca. Tempatnya juga pada Nah siapa. tempat, Terus, nah, iya sama orang tua masa gue ngomong anjay ya kan, nggak mungkin juga gitu. Terus apa di balik viral-viral anjay ini berkah apa yang dapetin dari kamu? Berkahnya sih yang jelas gue jadi lebih dewasa ya dalam bersikap, mental gue juga nambah gede banget, alhamdulillah. Terus juga thanks buat masyarakat Indonesia yang maaf mungkin menghina gue, tapi gue selalu berdoa semoga apa yang kalian hinakan itu tidak menjadi dosa buat kalian dan menjadi pahala buat gue. Itu yang pertama. Dan yang selanjutnya banyak orang jadi ngerti, kenal gue. Banyak orang pengen berprestasi dan prestasi banyak tapi nggak dilihat. Tapi saat ini alhamdulillah gue sudah dilihat, tinggal bagaimana gue mengemas. Apaan lu prestasi? Ntar dulu, sekarang gue banyak dilihat, tinggal bagaimana gue membuat prestasi ini supaya kedepannya gue juga lebih enak gitu loh. Prestasi anjay? Ya bukan sekarang, ke depan gitu loh. Lu kenapa prestasi nggak nyanyi gitu apa? Lu Karena malah suara gue jelek. jadi prestasi lu yang lebih gampang bahas anjay aja gitu ya? Salah satunya mungkin. Tapi Simple, itu bukan ya? prestasi sih buat gue. Iya prestasi kan bisa lomba Buat nyanyi ya kan? Buat gue itu adalah usaha gue berkontribusi untuk bangsa. Asik ya. Gue memberikan suatu hal yang positif gitu. Apa gini? Apa mendingan abis ini gue ngomong main game? Maaf nih ya, anjing tayang ngentot. Apa harus? Tuh lu kayak gitu? ngomong? Kan gue bilang maaf, Oh, iya, mencontohkan. Apa harus ngomong kayak gitu? Enggak kan? Enggak. Nah, yang gue lakukan adalah berusaha memberikan tontonan yang positif supaya apa orang memahami. Ya sih. Oh intinya buat generasi kedepannya tuh lebih baik lagi ya. Tapi ini pelajaran penting banget buat orang-orang yang pengen berpikir kritis dan memukakan pendapat. Jangan sampai ini menjadi trauma, trauma bangsa. Karena apa? Yang gue lakuin ini bukan sebuah hal yang positif, edukasi dan wawasan, tapi malah di take down Instagramnya. Jangan sampai orang-orang di setelah gue ini pengen melakukan hal yang sama jadi takut. Itu sih. Nah lu ngomong-ngomong Instagram lu take down kan? Yes. Tiba-tiba menghilang. Ya, Tapi netizen tuh berpikiran, oh Instagramnya dihapus, terus lu udah ngelaporin, terus tiba-tiba lu main lepas tangan aja. Enggak. Kayak gitu gak sih? Enggak, itu memang real di report dan gue tipe orang yang seperti ini. Apapun yang gue lakukan, gue akan bertanggung jawab. Karena buat gue itu manusia itu adalah bukan kita sebelumnya seperti apa, tapi setelahnya seperti apa. Lu mau setelahnya itu buruk atau baik, yang penting lu harus tanggung jawab atas apa yang lu lakukan. Dan gue bertanggung jawab ini. Ada efeknya nggak sih buat lu selama lu dibully gitu satu Indonesia lo? Lu dibully satu Indonesia lo, gue lihat lu bisa kuat, bisa maksudnya sampai saat ini lu tenang gitu. Lu kok bisa kayak gitu sih? Apa sih tipsnya sih bisa punya hati kuat kayak gitu? Kalau gue nih jujur ya, gue kalau digituin sumpah gue drop, gue sedih gitu. Lu di rumah kadang ngerasa sedih nggak? Jujur. Selama kasus ini, anjay ini. Jujur gue nggak sedih. Karena gue dibully di sosial media. Ketika gue nggak siap buka, gue tutup. Dan gue memisahkan. Ketika gue berlaku di sosial media, gue nggak bawa nih kehidupan nyata, gitu. Kehidupan nyata gue udah berat, ngapa harus kehidupan di sosial media gue bawa? Simple. Tapi jujur aja, gue sempat ada ngerasa efek sampingnya adalah orang sekitar gue, maaf. Nih ada keluarga pasangan gue, ada keluarga gue sendiri. Kenapa kalian malah menghujat orang-orang sekitar gue? Gue jadi kepikirannya di situ. Padahal apa yang gue lakuin itu pure dari gue sendiri. Gue nggak pernah melibatkan mereka.
keluarga pasangan gue, keluarga gue nggak pernah melibatkan mereka. Tapi kalian netizen malah menyangkut pautkan ataupun menghina orang-orang di sekitar gue. Gue jujur sedihnya di situ. Bukan lu yang dibully, tapi sekitar orang-orang deket sama lu gitu yang dibully. Karena gue nggak tahu kenapa kalian bully ke orang-orang sekitar gue. Gue jadi sedih di situ gitu. Mereka itu nggak salah apa-apa gitu. Gue sedih di situ aja sih, jujur. Komentar orang tua lu gimana? Tentang kasus ini. Oke, orang tua gue itu 47 tahun menjadi seorang dosen di UNES. Dia adalah tipe orang yang pendidik, dan setelah gue bicara apa tujuan gue, ya ini adalah sebuah pendidikan, wawasan itu adalah pendidikan. Ketika lu memang yakin dengan apa yang lu lakukan itu benar, jalanlah. Tapi ketika lu tidak yakin dengan apa yang lu jalankan, jangan pernah lakukan. Sesimpel itu aja. Jadi orang tua gue mengajarkan ketika lu yakin melakukan sesuatu, jalan dan tanggung jawab. Selama itu benar. Selama itu benar. Menurut lu itu benar, tapi kalau menurut netizen nggak benar? Ya kebebasan pendapat, kembali lagi. Tapi gue minta maaf nih di sini. Gue minta maaf apapun yang gue lakukan apabila ini menyakiti hati seseorang, kelompok manapun, kategori manapun, suku manapun, gue minta maaf. Karena tujuan gue bukan untuk menyakiti hati kalian, tapi tujuan gue adalah membuka wawasan. Diterima syukur alhamdulillah, tidak diterima ya maaf. Karena di kehidupan ada pro dan kontra. Of course. Gitu. Yes. Lama-lama gue kayak Najwa Shihab loh. Iya. Ya. Iya loh. Keren gue bego loh. Pintar juga gue ya. Iya, enggak, gue ngomong dia bahasa akademis. Gue jadi mengikuti alirannya gitu. Tapi ngomong-ngomong nih, itu kan dibully di Instagram. Pernah nggak ada yang ngebully kamu langsung face to face? Iya, pernah. Iya, face to face gitu, langsung. Loh, face to face apa face to face? Ya itu lo temenan kan mata di muka. Iya juga. Bener kan? Bener. Mata di muka kan face to face. Face to face di muka juga kan mata. Berarti nose to nose. Ya, itu hidung gue. Kenapa dia bahas hidung gue? Banyak sih orang yang ketemu Ya, gue, tapi akhirnya gini Boyan. Weh anjay gitu. Tapi Anjay, apa kabar nyai lo gitu. nah, gue konotasi gini. Ketika memang lu kenal sama gue dan itu sifatnya adalah lu membuat keakraban, gue tidak memasalahkan ini. Karena gue nggak pernah melarang. Siapapun yang ngomong anjay itu gue nggak pernah melarang. Gitu. Ketika kayak lu nih, lu kan udah kenal ya, lu ngomong, bahkan maaf nih, Om Deddy Kobuser pun di depan gue ngomong anjay gitu, tapi tujuannya adalah mengakrabkan sesuatu hal, it's okay gitu. Tapi jangan sampai lu ngomong anjay kepada orang yang nggak lu kenal, terus akhirnya dia tersindir. So asik gitu jatuhnya. Kepotensi lu apaan sih? Jadi gesekan, itu jangan sampai gitu doang. Nah, lu harusnya bikin itu dong, laporan narasumbernya bilang bahasa anjay dibikin 2 klarifikasi, apa namanya tuh kalau bahasanya spesifikasi ya. Of course. Iya, anjay dengan penghinaan, terus dalam kurung pakai tanda seru, itu kan penghinaan. Terus intonasi yang membentak itu penghinaan. Harusnya bikin 2 gitu, jadi nggak bikin ricu gitu. Sebenarnya yang dilakukan narasumber gue yang 2, yang bahasa Indonesia dan psikolog, itu 2 hal yang sama. Dikasih positive way, dikasih negative way. Tapi orang yang melihatnya adalah, wah ini negatif doang, ininya dilupakan. Sebenarnya semua sifatnya netral. Ada yang dibolehkan ketika digunakan untuk suatu hal yang positif, ada yang jangan digunakan ketika digunakan untuk hal yang negatif. Semua melakukan itu, Boyan. Tapi orang meng-highlightnya yang sini gitu. Mungkin karena ada beberapa netizen yang terlalu buta dengan idolanya, ada netizen yang terlalu cepat menyimpulkan suatu hal, ada netizen yang terlalu lihat arusnya mana yang gede, oh yang nggak setuju, ya dia ikut-ikutan. Ada yang seperti itu gitu loh. Iya. Ya jadi ya kayak gini. Terus ada juga netizen yang wah ini pasti lu nyindir ini, nyindir itu. Padahal yang gue lakukan nggak pernah dibesar-besarkan gitu. Yes, jadi efek snowball. Apa namanya? Snowball. Snow kan salju. Ball. Oh, bola salju. Glinding makin besar. Gelundung. Ya jadi dari kecil. Snowball gelundung. Turun makin besar. Makin besar. Kayak lu. Body shaming lo. Enggak. Ada undang-undangnya lo. Nah, ya kan? Body shaming undang-undangan nih gue apa nih? Pasal 27 hukuman penjara 9 tahun. Weh. Pasal 378 apa? Penipuan. Aku kayak pengen belajar jadi lawyer deh. Oh, biar kali. Yang gue bilang lu jadi besar itu adalah bukan besar badannya, besar hatinya, besar rezekinya. Lu motong-motong aja lu. Nah, harus diperjelas tuh, harus jangan separuh-separuh tuh ngasih pendapat. Ya gue baru punchline lu udah potong. Jadi kayak Lu kelamaan. Gue jadi nungguin kelamaan. Ya, kalau cepet-cepet ya enak. Iya, tapi pernah ada yang ngatain kamu, "Ih, si Anjay, lu kan si Anjay ya?" Gitu. Ada nggak? Pernah nggak? Nggak ada.
Sejauh Lah kan lu lagi rame di TV nongol mulu ya kan? Nih, banyak tawaran-tawaran kan selama perkara Anjay ini. Kamu banyak kok dipanggil-panggil TV, infotainment ya kan? Rame diburu-buru mulu kan sama wartawan kan? Padahal gue bukan teroris ya, bukan tersangka ya, diburu-buru mulu ya. Iya, mudah-mudahan handphone lupa nih. Handphone gua. Wah, handphone gua. Pernah nggak ada yang kayak, ini kan si itu tuh ya kan namanya, maaf ya, kan suka lupa. Ih, si Anjay tahu gitu. Ada nggak ya kayak, Anjay aja lebay lo, yalah kata-kata Anjay lebay, pernah nggak? Ketemu orang yang nggak kenal tiba-tiba ngomong gitu, yang gue lakuin lu pasti penasaran kan. Gue cuma bilang gini, brother, jangan kayak gitu brother. Nanti kalau gue nggak terima kita jadi selek. Oh sorry bang, simple. Baik-baik ya lu. Iya, gue tipe orang tuh tidak pernah menganggap siapapun musuh demi apapun. Dalam hidup gue tuh gak ada musuh. Yang ada adalah teman yang dekat sama teman yang belum dekat. Simple. Tapi kata netizen gini, oh si Lutfi mah, lu nggak ada temen ya? Arti. Gak ada teman itu banyak kok teman gue gitu. Menurut lu temen itu seperti apa? Teman itu menurut gue. Teman itu bisa membedakan di saat dia lagi di bawah maupun di atas, dia bersifat netral. Ketika teman lu di bawah, lu tetap merangkul. Ketika teman lu di atas, lu tetap merangkul. Itu adalah teman. Tapi bukan teman ketika lu ada di bawah, dia meninggalkan lu. Dan ketika lu ada di atas, dia mendekatin lu. Itu bukan teman. Sekarang ngerasain teman seperti itu? Yes. Selama kasus ini? Yes. Tapi gue tidak menganggap itu musuh ya. Adanya adalah teman yang gak dekat. Tapi lu tetap ngerangkul atau lu ya udah? Gue tetap ngerangkul. Dan beberapa kali banyak orang yang bikin konten hujatan tentang gue. Bro, gue datang ke rumah lu. Oh silahkan, gue bikinin kopi. Gue merangkul gitu. Karena kebebasan pendapat itu segala bangsa. Merdeka. Gue mau tes. Yes. Lu kan memperjuangkan untuk bangsa. Lu hafal nggak Undang-Undang Dasar 45? Enggak apa. Lah upacara kan harus disebutin. Ya, daripada gue salah, mendingan gue. Iya, ngeri juga gue juga. Daripada nanti ada Iya. seperti itu lebih baik gue mengaku nggak hafal. Tapi gue dulu kalau sekolah kalau nggak hafal itu disetrap tahu. Yes. Tapi sebenarnya gue Sebenarnya gue cuma gue takut kalau salah karena ini kan mes ya. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, apa lagi? udah. Jadi orasi. Ya karena kan lu katanya pengen masuk ke ranah juga gitu. itu kan. Kalau kita save generation atau berkontribusi membangun bangsa itu dengan lu melakukan hal yang positif dan lu ditiru positif, orang-orang adik-adik kita selanjutnya kita melakukan hal yang sama, itu udah salah satu bentuk kepedulian lu kepada bangsa. Iya. Tapi akan lebih tidak peduli ketika lu malah menghancurkan. Iya. Ini kayaknya dulu waktu sekolah dia pelajaran PPKN, PMP-nya bagus nih. Gua anak IPA malah nggak punya pelajaran itu. Pendidikan moral Pancasila dulu ada nggak ada. PPKN. PPKN. Kan ada pendidikan moral juga kan, ke warga negaraan. Kelas 1 SMA. Bagus tuh PPKN lu ya? 80. Ya. Keren. Alhamdulillah. Iya. Bagus. Nah. Penerus bangsa. Ya. Tapi jangan ngomong Anjay dalam kata Anjay menghina orang. Yes, kalau setuju banget gua. Ya, gitu. Oh, yang dukung aja lo gitu. Setuju. Sergep banget lu. Karena sebenarnya banyak yang dukung cuma takut ngomong. Iya. Ya pokoknya dalam konteks menggunakan bahasa Anjay itu untuk penghinaan atau untuk keakraban. Yes. Harus dibikin dua spesifikasi ya. Yes. Nah, tapi ngomong-ngomong kan mempengaruhi kehidupan orang-orang dekat, ya kan? Salah satunya orang dekat kamu kan anak Mama Isda. Ya, kamu menjalaninya kalau nggak salah 4,5 tahun ya. Itu kamu yang ngomong tadi kan sebelumnya. Ya. Nah itu pengaruh nggak sih ke kehidupan kamu? Katanya kamu putus ya? Iya makanya gue kalau depan orang baik-baik, belakang orang ya gue ngumpet-ngumpet. Oh gitu. Yay. Ih lucu deh dia. Tapi bener ya, pantas saya anak Mama Isda lihat tuh kepatil sama kamu lucu juga. Lu harus collab. Oh iya cakep ya. Antara pentol sama Anjay, pentol Anjay, ya kan? Bikin bisnis, bener dong? Bener. Tuh otak gue nyampe tuh ya kan gitu.